Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Mahfud, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Muksalmina, salah satu mahasiswa dari Aceh yang sedang menempuh studi di Jogja. Jadi, yang ingin saya tanyakan, ada hal yang selalu mengganjal dalam pikiran saya dan selalu ingin saya tanyakan ya, Prof. Mungkin pertanyaannya ini agak spesifik terkait politik di Indonesia. Kalau tadi kan general tuh, keseluruhan. Nah, selama beberapa bulan kepemimpinan presiden baru di negara kita ini, kenapa setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu banyak yang tidak memihak kepada ya kita selaku masyarakat. Dan itu sudah sangat terang-terangan. Nah, sementara banyak tokoh yang saya yakin, apalagi Prof. Mahfud, paham akan kondisi tersebut. Namun, kenapa kebijakan tersebut tak ada satu orang pun yang bisa menghentikan atau memberikan solusi yang lebih baik. Nah, sehingga masyarakat seperti kita ini yang terus saja mengkritik, memberikan solusi, ya tapi kritikan tersebut hanya sekedar kritik, tak ada respon yang begitu bagus gitu dari pemerintah. Nah, bagaimana tanggapan ataupun menurut Prof. Mahfud sendiri selaku pelaku politik? Kalau kami mungkin kan hanya orang-orang yang terlibat di dalam politik, bukan sebagai pelaku politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Altaf Asyarif, seorang santri merantau dari kota Bogor. Saat ini sedang menuntut ilmu di Madrasah Aliyah 1 kota Jogja, dekat sini. Izin bertanya Bapak Profesor Mahfud, terutama tadi kan ada pembahasan terkait geopolitik atau kondisi politik di Madinah ketika saat awal mula Rasulullah SAW membangun negara, yang dimana kemudian sistemnya adalah menjalankan sistem yang dia tidak mendiskriminasi antara kaum manapun walaupun berbeda agama, ras, dan lain-lain. Yang kalau nanti kemudian ditelisik kembali, ya Rasulullah sebagai pendiri negara Madinah pada saat itu tentunya menggunakan sebuah sistem Islam secara kafah yang dimana nanti di dalamnya juga sepaket dengan pola berpikir yang moderat ataupun tasamuh, yang nanti juga di dalamnya sepaket dengan toleransi. Nah, bagaimana kemudian dengan di Indonesia yang memiliki banyak sekali kaum, bahkan tidak hanya masalah berbeda agama, tapi bahkan yang di dalam agama yang sama saja sering berbeda-beda pandangan dan tidak jarang menimbulkan kericuhan, yang terkadang juga dipanas-panasi sehingga antara pendapat dan golongan tersebut malah memanas dan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Sampai kemudian bahkan kalimat moderat itu tersendiri ternyata malah mengelompokkan Islam menjadi beberapa bagian, entah ada yang namanya Islam moderat dan lain-lain. Yang seharusnya moderat itu sepaket dalam, dari yang saya pahami, moderat itu sebenarnya sudah sepaket dalam Islam secara kafah itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai kaum muslim atau sebagai pelaku yang beragama Islam, yaitu muslimin, memandang moderat ini terutama dengan banyaknya redaksi-redaksi yang menjelaskan moderat dengan sangat berbeda-beda dan tidak jarang menimbulkan kericuhan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya Ripo dari Bandung menindaklanjuti latar belakang yang disampaikan oleh moderator. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Prof terhadap sistem struktur komitmen terhadap kedamaian keselamatan negara Republik Indonesia pada saat Prof muda atau zamannya berjuang dengan sekarang, dan bagaimana saran Prof bagi kami khususnya kalangan muda yang katanya agen perubahan untuk bisa berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga bisa berkontribusi atau berdampak nyata bagi negara umat menjadi lebih baik, dan apa komitmen yang dipegang sampai saat ini oleh Prof bagi bangsa negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Mengapa sih setiap kebijakan pemerintah sekarang ini tidak sesuai dengan kita gitu? Enggak juga. Tidak setiap kebijakan itu tidak sesuai dengan kita. Menurut saya banyak kebijakan-kebijakan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Kalau setiap kebijakan tidak sesuai itu bisa kacau. Ada beberapa kebijakan yang kontroversial. Ya. Misalnya apa? Dulu waktu rame-rame pemerintahan masih baru itu, saya protes tentang kebijakan kontroversial transfer narapidana asing di Indonesia dibebaskan, dikirim ke negara asalnya untuk dilanjutkan penghukumannya di sana. Saya tidak setuju karena ada undang-undang yang melarang. Sampai sekarang undang-undangnya melarang. Tapi pemerintah jalan ya sudah tanggung jawabnya. Tugas kita itu menyampaikan untuk meluruskan. Tapi ada juga yang kita sampaikan itu didengar. Yaitu ketika pemerintah mau memberi ampun kepada koruptor. Koruptor itu asal mengembalikan uang secara diam-diam akan dimaafkan. Lalu saya bilang tidak boleh. Korupsi itu tidak boleh dimaafkan diam-diam. Kalau diam-diam lapor kepada siapa? Lalu pertanggungjawabannya apa? Gitu. Mengembalikan itu sudah sesuai dengan kerugian negara apa tidak, kan itu. Nah itu didengar, ternyata tidak jadi. Memberi ampun kepada koruptor malah tetap akan dikejar gitu. Nah, banyak hal-hal yang bagus. Misalnya apa? Kenaikan gaji kan bagus. Untuk guru, kenaikan gaji untuk hakim gitu ya. Makan bergizi gratis itu kan bagus. Siapa bilang tidak bagus? Mau memberi gizi kepada rakyat, kepada anak-anak agar otaknya cerdas. Bahwa di dalam pelaksanaannya itu sulit, ada masalah-masalah, dihantui oleh kesulitan teknis, keberagaman kebutuhan gitu, itu soal lain. Tapi kan bergizi gratis itu bagus gitu. Ada yang protes, Pak kami tidak butuh makanan bergizi gratis, tapi perlu pendidikan gratis. Itu juga iya, pendidikan gratis ada, makan bergizi gratis ada, meskipun itu bertahap. Nah yang seperti itu harus dihargai, bahwa tidak semua kebijakan salah, banyak kebijakan yang bagus gitu ya. Tetapi mungkin bukan kebijakan yang saudara kritik, itu peristiwa. Kalau peristiwa itu bukan kebijakan, misalnya korupsi di Pertamina itu bukan kebijakan, justru itu peristiwa yang sekarang sedang coba diungkap. Pagar laut di Tangerang dan hampir katanya di seluruh Indonesia, itu peristiwa. Dan supaya saudara tahu, peristiwa-peristiwa itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita harus fair mengatakan itu peristiwa itu terjadi tahunan. Pertamina itu korupsinya udah puluhan tahun lah. Pertanahan itu udah puluhan tahun. Banyak. Perpajakan dan cukai itu sudah puluhan tahun juga. Itu peristiwa yang dulu ada, nah sekarang muncul. Karena rakyat sudah mulai terbuka, merasa berhak untuk mengungkap, dan mungkin pemerintahnya udah mulai sedikit-sedikit membuka, sehingga saudara sekalian yang kita tagih sekarang bagaimana penyelesaiannya itu agar benar dari peristiwa yang muncul ini, gitu. Apakah pemerintah itu sekarang baik? Ya sedang-sedang saja lah, ya ada baiknya, ada jeleknya juga, gitu. Nah yang baik kita dorong, yang tidak baik kita kritisi. Sekitar itu cara kita bernegara seperti itu. Ya, tidak boleh saudaranya menjadi nihilis, tidak boleh menjadi fatalis. Nihilis itu adalah orang yang bersikap semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Saudara salah kalau bersikap nihilis. Dipilah, oh ini benar, ini bagus, ini perlu diteruskan, ini perlu diubah. Nah itu kita bernegara. Bersikap fatalis itu artinya orang yang menyatakan, "Adalah enggak usah ikut-ikut, enggak ada gunanya. Pemerintahan otoriter itu salah juga." Saudara harus tetap kritis juga, gitu. Nah, saudara, sehingga jawaban saya, Mas Musa, bedakan antara kebijakan dan peristiwa, dan kita tetap harus kritis. Jangan semua disalahkan, ke sini salahkan, ini salah. Lihat dulu dong, lihat urgensinya gitu.
Karena kita ini bernegara harus ya mengerti kesulitan yang ada di pemerintah itu harus kita lihat juga bahwa tidak mudah mengatasi hal seperti itu. Saudara, apalagi saudara mau mengatasi korupsi lalu selesai seketika itu susah. Karena korupsi itu sekarang ada di mana-mana, di semua kementerian ada korupsinya. Enggak lah Pak, kalau agama, dia Kementerian Agama korupsinya gede itu. Kuburan aja dikorupsi, haji dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, sama. Apalagi di kementerian lain sama. Oleh sebab itu menyelesaikan hal seperti ini tidak mudah karena mereka ini, gini, korupsi itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan cepat dan melanggar hukum. Sedangkan menghukum orang korupsi itu harus pelan-pelan. Ya kan ada hukumnya, jangan sembarang, orang belum terbukti, nanti dibawa ke pengadilan, diadili, ternyata tidak terbukti kan susah. Nah, sekarang hakimnya pun korupsi. Ada beberapa misalnya gini yang lagi rame nih. Saudara ngikuti peristiwa di Istaka Karya yang ngadu ke DPR tuh minggu lalu. Kan bilangnya dia dikasih proyek oleh pemerintah membangun jalan tol. Jadi ternyata tidak dibayar biayanya sampai sekarang. Dia udah ngeluarkan sebanyak kalau tidak salah 647 miliar. Nah, di mana itu? Itu kan banyak korupsi di mana-mana. Laporannya sudah kok. Tidak ada temuan di mana-mana, sudah berarti ada korupsi. Dan korupsi itu sekarang ada mana-mana. Ada kita mau membantas korupsi itu di Kalimantan. Wow, gede ini. Ternyata sudah dilaporkan rame lalu redup. Kenapa? Itu ternyata anaknya pejabat tinggi pendiri perusahaan ini. Sehingga ini juga ada orang ditangkap ini, terjadi korupsi ini, dibawa oleh Kejaksaan Agung, diumumkan mau ditindak, tiba-tiba hilang karena ini anaknya menteri lain. Jadi tidak mudah ngatasi, sehingga kita harus bantu bersama-sama dari berbagai segi. Ini harus objektif kita, jangan dihilis menganggap segala sesuatunya ini tidak baik. Masih banyak yang terang kok. Akhir-akhir ini saya sering mengutip masnawinya Rumi. Kalau kamu merasa di sekelilingmu gelap, lihatlah dirimu. Mungkin dirimu adalah cahaya, adalah lilin gitu. Jadi kalau saudara punya semangat sama-sama di tengah kegundahan itu, mari kita menjadi lilin, mencari yang benar, mengarahkan ke yang benar dan seterusnya. Saudara Altaf Syarif ya, Altaf ya namanya. Ini satu alma mater kamu dengan saya di MAN 1 Jogja ya, Simanjunta ya. Nah, saya dulu sekolah di situ. Dulu namanya Pendidikan Hakim Islam. Maka saya jadi hakim dulu karena saya sekolah di situ dulu. Atau negara Madinah itu penjelasannya negara Madinah yang didirikan Nabi itu substansinya adalah negara kosmopolit. Negara yang terbuka dan melindungi perbedaan. Karena tidak ada di dunia ini, pertama ya, tidak ada negara kok cuma monolitik gitu ya. Kosmopolit itu apa sih? Kosmopolit itu negara berdasar sistem kesewargaan. Kesewargaan artinya kita sama-sama warga, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, dan harus dilindungi secara sama. Itu namanya kosmopolit, kesewargaan. Nah, kalau apa bedanya? Islam kafah, ada istilah Islam kafah, ada istilah Islam moderat. Ya sebenarnya tidak bisa dipertentangkan, itu dua hal yang berbeda. Kalau Islam kafah itu dalilnya udkhulu fis silmi kafah. Berislamlah kamu atau masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan kafah. Kafah itu sempurna, total, dengan sungguh-sungguh. Iya.
Berislam dengan sungguh-sungguh itu tidak bertentangan moderasi beragama, moderat. Kalau kita berislam kafah tidak berarti harus memusuhi orang lain, justru harus bersaudara dengan orang lain. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan juga umat Islam itu adalah umat wasatiyah. Ya. Tsumma ja'alnakum ummatan wasato. Jadikan kamu umat Islam itu umat wasatiyah, umat yang di tengah, kafah, tapi tetap adil terhadap orang lain, mau bekerja dengan orang lain. Sehingga kalau begitu bagaimana Pak? Kita kafah menghadapi perbedaan, kita ada di tengah, adil kepada orang lain. Itu yang disebut wasatiyah. Wasatiyah itu apa tuh? Artinya satu, toleran, ada di tengah. Dua, al-adl, i'tidal, lurus, tegas. Kemudian islah, reformasi, kemudian kemajuan, kemudian macam-macam lah, banyak. Pokoknya yang bagus-bagus, kerjasama di dalam perbedaan dan berkeadilan, itulah namanya wasatiyah Islam. Jadi itu bisa Islam kafah, Islam moderat bisa disatukan di situ. Tapi kalau wasatiyah itu artinya umatnya, bukan Islamnya yang di tengah, tapi umatnya. Islam itu kita, Islam itu bagi kita al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Paling tinggi, tidak ada yang melebihi Islam, itu keyakinan kita. Tapi karena kita yakin Islam itu paling tinggi, maka kita harus meyakini juga orang lain yakin juga agamanya paling tinggi. Ya biarin aja. Maka muncul apa? Tuntunan tasamuh, toleransi. Ya udah, saya merasa Islam paling tinggi, oleh sebab itu di Indonesia Islam menjadi paling besar. Ya dong, di Indonesia. Tapi di Amerika kan tidak, Islam hanya sedikit. Di Australia tidak. Di New Zealand tidak, di Jepang tidak. Karena kalau dihitung, ya umat Islam itu kan hanya 25% dari seluruh penduduk bumi. Itu pun kalau dihitung dengan berbagai puak-puaknya, yang ada Islam Syiah, ada Islam moderat, ada Islam keras, macam-macam itu. Pokoknya satu Muslim itu 25% aja. Yang 75% itu bukan. Gitu. Jadi kalau kita sama Islam ya'lu wa la yu'la alaih, paling tinggi, ya menurut kita, dan kita harus yakini. Tapi kita yakini juga bahwa orang lain itu kenapa tidak meluk Islam? Ya kan Islam kan paling tinggi. Karena menurut mereka Islam, agama mereka paling unggul. Oleh sebab itu jangan bertengkar karena itu. Terus apa yang berlaku? Gini yang berlaku. Kalau menyangkut kehidupan bersama bernegara itu dicari apa yang disebut kalimatun sawa. Ini kalimatun sawa itu hukum publiknya itu adalah hukum yang sama meskipun agamanya berbeda, hukum publiknya sama. Itu yang disebut kalimatun sawa. Misalnya apa? Merantas korupsi, memberantas korupsi itu agama apapun itu setuju itu jadi hukum. Itu namanya kalimatun sawa, kalimat yang sama, visi yang sama. Membentuk hukum pemerintahan daerah yang desentralistik, ya agama apapun sama, itu agama orang. Hukum pidana juga, hukum pidana, hukum publik itu kalimatun sawa, mengikat semua orang sama untuk semuanya. Tapi hukum perdatanya bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Saudara, ya, saudara mau ikut menggunakan dalam hukum perdata perkawinan misalnya, warisan. Itu saudara ikut hukum Islam aja. Tidak dipaksa oleh negara. Yang tidak Islam ikut hukum tidak Islam. Itu hukum perdata. Saudara mau jual beli kayak orang Islam itu, kan dalam hukum Islam itu tidak ada kartu kredit kan. Kalau hukum Islam itu, kalau jual beli itu harus disaksikan orang lain, ada ijab kabul, bayar tunai. Ijab kabul, nih saya beli air ini sebegini, itu Islam. Kalau saudara mau beli gitu juga tidak apa-apa kalau tidak capek. Boleh kan? Tapi sekarang kan sudah ada kartu kredit, saudara. Orang jual beli sekarang tidak ikut hukum Islam tuh. Saudara semua itu bayar kartu kredit itu, ya di dalam hukum Islam tidak ada itu. Harus apa namanya, khiyar namanya. Khiyar ini khiyar majelis, ya tempatnya jelas, barangnya jelas. Saudara beli barang pakai ini, pakai genset sekarang, ya kan? Saya beli lewat Shopee itu, saya beli obat ini, harganya berapa? Tep, diantar kemana? Ke sana bisa. Loh sekarang
Tapi saudara, enggak, itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Saya mau beli sendiri, ya beli aja, siapa yang ngelarang? Boleh kok, itu hukum perdata. Hukum perdata, kalau hukum perdata itu pilihan hukum. Pilihan hukum. Nah, oleh sebab itu, yang perdata itu, saudara ingin hukum Islam, laksanakan aja. Hukum waris, hukum perkawinan, hukum jual beli, apalagi lah yang perdata. Tapi yang hukum publik itu namanya kalimatun sawa. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Di semua negara muslim yang lain hukumnya itu kalimatun sawa, yang hukum publik, yang bawah itu, yang hukum perdata itu berlaku hukum sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi yang namanya kalimatun sawa, hukum perdata itu tidak mengikat. Misalnya gini, saudara, menurut hukum Islam makan babi itu haram. Ya kan? Makan babi haram. Oh iya ya, haram. Tapi karena itu tidak menjadi hukum publik, tidak menjadi hukum negara, makan babi itu meskipun haram, kalau saudara makan tidak dihukum. Itu pilihan kok. Di sana tuh, oh sana ada daging babi, wah orang Islam haram, tapi saudara, saya mau coba lah, tidak dihukum. Karena itu bukan hukum negara. Tapi saudara, kalau hukum negara jangan main-main. Wah, saya kemarin tidak milih Pak Prabowo, kok bensinnya mahal, saya tidak mau, saya tetap bayar segini. Tidak bisa. Itu hukum publik, hukum administrasi negara itu hukum publik. Tetap harus terikat kepada keputusan pemerintah yang menang. Nah, itu cara kita bernegara dalam berkonstitusi. Oleh sebab itu pada akhirnya perbedaan-perbedaan itu mencari satu kalimatun sawa. Apa hal-hal yang sama kita perjuangkan, itu keadilan, kebersihan lingkungan hidup dan sebagainya, ketertiban bersama, itu kalimatun sawa. Kemudian yang kedua, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya. Wah, udah jam 21. Terakhir. Siapa yang terakhir tadi? Dipo dari Bandung ya? Dipo namanya ya? Saudara Dipo ya? Ripo. Oke. Ya, tentang apa namanya? Ini mengingat pemerintahan Gus Dur dan waktu saya juga waktu itu ikut. Ya itu tadi. Prinsipnya tadi kalau Gus Dur di dalam bernegara itu cara menerjemahkan Piagam Madinah ke dalam sikap-sikap toleransi dan kejujuran. Jangan korupsi, jangan ngapusi dan seterusnya itu. Yaitu nilai. Saya kira terus diperjuangkan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya, meskipun banyak yang hanya menjadi slogan. Itu soal lain. Generasi muda itu harus kritis. Harus kritis nih, saudara. Saya yang tua aja kritis kok. Iya, saya yang tua kritis. Karena kritis itu tugas agama. Ini dalilnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu itu, sebagian dari kamu itu yang selalu menyerukan kebajikan dengan dua sayap. Apa itu? Sayap pertama, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Sayap satunya, yanhauna 'anil munkar, melawan kemungkaran. Nah, sekarang itu orang mencari aman hanya ya'muruna bil ma'ruf. Kan tugas kita tuh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang lebih banyak memberi nasihat aja, amar ma'ruf aja aman, bisa dapat honor dan sebagainya. Tidak banyak yang berani melakukan nahi mungkar. Nahi mungkar itu memprotes. Tidak benar kamu melakukan itu. Itu memprotes. Tetapi juga harus ya'muruna bil ma'ruf, bisa dengan cara baik-baik. Oh, ini caranya begini. Pak, besok diadakan ini ya. Besok ini Pak anggarannya digunakan untuk ini ya. Jangan sampai membuka kemaksiatan di sana ya. Itu namanya apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Kalau yanhana 'anil munkar. Pak, kamu salah, kamu korupsi itu, kamu. Enggak benar itu kebijakannya. Enggak banyak yang berani begitu. Oleh sebab itu dikatakan dalam sebuah hadis itu afdolul jihad kalimatu adlin
inda sultanin jair. Orang-orang yang paling hebat perjuangannya itu adalah orang yang berani berkata, membenarkan, menegur pemimpin yang dolim. Kalau cuma beri nasihat gampang, kalau negur coba berani enggak? Kadangkala di depan pejabat tuh nunduk-nunduk gitu. Jangankan negur. Semua yang salah dibenarkan. Oh, Bapak bagus, Bapak hebat gitu. Nggak boleh. Kalau saudara mau berjuang kritis, tetapi juga jangan nihilis. Maka oleh sebab itu siapa sih orang beriman itu? Orang beriman itu kalau dikaitkan dengan generasi muda itu orang yang tidak merugi dalam hidupnya. Siapa orang yang tidak merugi? Orang hidup satu hatinya beriman, al-illalladzina amanu, kemudian beramal soleh, beramal baik, berbuat yang baik. Yang baik itu apa tuh sudah jelas yang baik, ini yang jelek ini. Wa tawasau bil haq, dan mengkritisi orang lain, yaitu saling memberi nasihat untuk berlaku benar, untuk bertindak benar. Wa tawasau bis sabr, dan menasihati orang agar bersabar. Bersabar tuh bukan nunduk gini loh. Bersabar itu artinya tangguh menghadapi pejabat yang dolim. Kalau orang yang sabar tuh ngelawan, bukan lari. Ditempeleng tuh diam tuh bukan sabar, bodoh. Sabar itu diceritakan di dalam Al-Quran, coba kata innallaha ma'as-sabirin. Apa itu? Allah bersama orang sabar. Itu sering dikaitkan dengan perang. Berperanglah kamu karena Allah bersama orang yang sabar. Kalau sabar itu penakut, larilah kamu gitu. Jadi kalau sabar dalam Islam itu tangguh melawan kedzaliman. Sehingga disebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah innallaha ma'as-sabirin. Coba lihat ketika perang Tabuk itu dikatakan, coba lihat kam min fi'atin qalilatin, coba lihat ada sekelompok orang kecil bisa mengalahkan orang banyak. Kenapa? Karena mereka itu sabar. Jadi sabar itu, saudara, sabar itu melawan. Wa tawa saubil haq wa tawa saubis sober. Ya, diubah sekarang pola pikirnya. Orang sabar itu orang yang nurut, manut, dia tempeleng diem, diinjak-injak diem, itu bukan sabar. Sabar itu melawan. Oleh sebab itu sabar itu artinya ada as-sabru alal musibah. Orang sabar tuh diam kalau terkena musibah, misalnya ayahnya meninggal, anaknya meninggal, tuh sabar, jangan sampai menjadi gila kalah. As-sabru ala ta'ah, sabar untuk beribadah, taat kepada Allah. Was-sabru alal jihad, sabar di dalam berperang, berjuang, menegakkan ajaran Allah, menegakkan kebenaran. Nah itu arti sabar. Wah, sudah jam 21 lewat 7 menit. Sudah lewat. Oleh sebab itu tidak usah dibuka lagi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus yang meriah untuk Prof. Mahfud.